Diabetes adalah kondisi yang disebabkan oleh masalah dalam produksi atau penggunaan insulin di tubuh kita. Insulin berperan penting untuk mengatur kadar gula dalam darah. Tahukah Anda, diabetes adalah salah satu penyakit kronis yang paling banyak dialami di dunia, termasuk di Indonesia. Seperti kasus diabetes yang dialami ibu ini. Beliau pengidap diabetes dan sayangnya, ia harus terkena luka di bagian telapak kakinya. Dengan penanganan yang tepat, kaki ibu ini bisa terbebas dari amputasi. Di hari diabetes ini, kita akan membahas penyebab, gejala, dan cara mengelola diabetes agar Anda bisa hidup sehat dan lebih baik. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share juga untuk info menarik lainnya. Hai sejawat perawat, di hari diabetes dunia ini saya akan mewawancarai seorang perawat, salah satu pionir dalam pengembangan perawatan luka diabetes di Indonesia. Sudah banyak pasien luka diabetes yang terselamatkan kakinya, tidak diamputasi hingga lukanya sembuh. Penasaran? Apa aja sih cerita di balik perjalanan seorang perawat hebat ini? Langsung saja kita sambut Ibu Irma Puspita Arisanti, SKP ETN. Beliau juga sebagai konsultan perawatan luka di klinik Moist Care. Halo Bu, apa kabar? Halo, baik. Baik, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk berbincang atau berdiskusi bersama saya di sini Bu. Kita dapat informasi kalau Ibu ini adalah seorang pionir dalam pengembangan perawatan luka diabetes di Indonesia ya Bu. Ya. Dan sekaligus Ibu maksudnya lebih sering berinteraksi secara langsung dengan pasien-pasien diabetes kayak gitu. Makanya kita pengen banget ketemu sama Ibu untuk dengar ceritanya, dengar perjalanannya, dengar juga apa sih rintangan-rintangan yang sudah dilewati oleh Ibu Irma sejauh ini. Oke Bu, saya mau nanya di Bu. Di pertanyaan yang pertama itu Bu, ada perawat seringkali menjadi garis terdepan dalam perawatan pasien diabetes. Ya. Kan? Bisa Anda jelaskan Bu, bagaimana peran Anda sebagai pionir dalam pengembangan perawatan luka diabetes di Indonesia? Silakan gitu. Oke, penjelasannya mau apa nih? Untuk ke masyarakat atau untuk profesi? Untuk profesi. Oke, kalau untuk profesi perannya tentunya perawatan luka diabetes itu menjadi salah satu kompetensi yang practically klinik proven. Jadi secara klinis itu terbukti gitu ya. Artinya ini menjadi sebuah peluang bagi perawat yang momoknya dulu itu kan asisten dokter ya. Sekarang ya kan sebetulnya kita ini adalah mitra. Semua tenaga kesehatan selain dokter itu adalah mitranya dokter gitu ya. Tidak hanya perawat, bidan, gizi, apoteker, semua adalah mitra partner gitu ya. Nah, momok asisten dokter ini cukup lama gitu ya, yang menjadi yang membuat kami berpikir kami ini profesional gitu. Ya, betul. Bagaimana kita ngebuktiinnya gitu bahwa kita seorang profesional. Salah satunya adalah pengembangan praktek perawat khususnya dalam perawatan luka. Jadi ini menjadi sebuah kesempatan buat kami para perawat menunjukkan eksistensi kami bahwa kami memiliki peran yang cukup penting juga gitu dalam membantu kesembuhan pasien-pasien luka diabetes terutama. Walaupun sebetulnya kami tidak hanya berperan dalam perawatan luka diabetes gitu, tapi luka yang lainnya juga kami tangani ya. Kecuali luka hati. Beda obatnya kalau susah. Nah ya. Susah. Iya betul. Jadi kalau untuk profesi ya ini menjadi sebuah batu loncatan buat kami. Kami memulai memperkenalkan ini dari tahun 1900-an ya, 1995 sampai kemudian waktu itu juga saya masih kuliah ya, 1997 saya mulai mengenal tentang praktek perawatan luka di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kemudian 2012 ini menjadi sebuah profesi atau kompetensi yang booming. Ya artinya ternyata perawatan luka itu tidak hanya sekedar bicara NaCl dan betadine gitu ya, tidak hanya bicara tentang Revanol kayak gitu ya, tapi kita bicara tentang
bagaimana menggunakan tools, bagaimana menggunakan dressing yang sesuai untuk mempercepat penyembuhan lukanya. Dari 2012 itulah kemudian sampai hari ini saya menjadi salah satu bagian dari profesi ya teman-teman yang mencintai dunia perborokan ya. Kita bilang ini dunia perborokan ya, bukan persilatan gitu. Kira-kira gitu ceritanya. Oke, nah Ibu, di balik tadi nih Bu, saya sempat, karena saya ada pengalaman beberapa hari yang lalu kita sempat mengunjungi, boleh kita sebut sini Universitas Indonesia. Itu saya mampir ke Fakultas Ilmu Keperawatan. Kita ketemu sama adik-adik di sana, kita wawancarain karena lagi ada tren lagi viral nih Bu ya, di sosial media itu ada komentar negatif. Kita membuat video sosial eksperimen di sana ceritanya. Kita tanya sama teman-teman di sana, apa pendapat kalian tentang komentar negatif yang katanya perawat cuma babu? Setu sama Ibu bilang, perawat selalu di asisten atau ya itu babu segala macam. Dan saya sangat terkejut sih Bu dengan spontanitas teman-teman di sana. Responnya itu cukup wah, di luar ekspektasi saya gitu. Kaget saya benar-benar. Mereka sampai bilang, kita nih udah ngalamin sebagai mahasiswa keperawatan apa aja yang perawat lewatin, bla 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 segala macamnya. Jadi kalau kalian bilang kalau perawat itu cuma babu, kayaknya kurang tepat. Malah mereka bilang mungkin ada beberapa masyarakat diantaranya yang kurang edukasi nih. Itu sih. Oke Bu, lanjut kita ke pertanyaan nomor 2 nih Bu. Bagaimana cara Anda menjalani peran dalam membantu pasien diabetes dalam keseharian mereka, terutama dalam memonitor kesehatan mereka Bu? Oke, jadi tadi secara profesi ya, bagaimana perkembangan dan perawatan luka ini terhadap dampaknya terhadap profesi. Salah satunya tadi adalah dalam praktek perawat ya, apalagi sekarang kan praktek mandiri keperawatan ataupun yang sifatnya kolaboratif. Nah, kalau ke masyarakat sendiri, kami sebagai perawat memiliki peran tidak hanya dalam perawatan pada saat kejadian luka gitu ya, tapi juga kita berperan dalam pencegahannya ataupun sampai rehabilitatifnya. Bagaimana mereka kalaupun harus diamputasi, bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan sesudahnya gitu misalnya ya. Karena banyak juga pasien yang luka diabetes diamputasi meninggal itu gara-gara stres. Karena stres tidak menerima dengan kondisi fisiknya gitu. Betul. Nah itu yang jadi dia tidak nafsu makan, secara fisiologis dia stres mempengaruhi gula darahnya, sehingga gula darah tidak terkontrol. Akhirnya pasien meninggalnya karena itu, depresi gitu. Dan itu nggak sedikit, walaupun saya belum cari ya literaturnya. Nah kemudian kami sebagai perawat di sini bagaimana berperan kalau misalnya dia sudah menderita diabetes, gimana caranya supaya tidak terkena luka, gitu. Dan dari situ ya urutannya. Jadi mulai dari pencegahan. Kemudian kalau dia ada luka, gimana caranya lukanya tidak parah, gitu kan. Di situ perawat tuh berperan. Kemudian kalau lukanya sudah parah, gimana caranya supaya tidak diamputasi? Gitu. Nah itu di situ kan perlu ilmu, perlu keterampilan, perlu pengetahuan gitu. Yang memang saat ini belum ada di dalam kurikulum pendidikan keperawatan gitu ya. Jadi masih di Indonesia. Kan nggak cuma di Indonesia, di dunia sebetulnya. Karena memang untuk perawatan luka ini kita butuh pelatihan lagi. Kompetensi tambahan. Ya, jadi tidak hanya mengandalkan dari pendidikan di sekolah, di fakultas gitu ya. Nah di situ perlu sekali untuk perawat-perawat memahami step by stepnya itu, sampai kemudian kalau dia pun harus diamputasi, ya tadi gimana caranya ngerawat setelah amputasinya supaya dia bisa better of life, jadi kehidupan dia setelah amputasi itu lebih baik lagi gitu. Jadi mulai start dari prevention, pencegahan, kemudian mencegah supaya tidak bertambah parah, sampai kemudian terakhirnya gitu. Jadi sequel ya. Betul. Sambung gitu. Jadi nggak hanya bicara tentang pencegahan aja toh atau perawatan luka toh, enggak. Tapi kita holistik lah. Betul. Gitu. Nah Ibu,
di balik semua perjalanan ibu nih selama dari ibu mulai kuliah sampai sekarang mungkin ibu di posisi saat ini sampai sering mungkin hampir tiap hari bahkan ya bertemu secara langsung dengan pasien pengidap penyakit diabetes. Ada nggak sih Bu tantangan yang dihadapi saat ibu menangani pasien diabetes? Banyak ya, pasien diabetes itu unik. Oke. Pasien diabetes itu unik. Kenapa? Karena secara habit kan penyakit diabetes itu kan dia bukan keturunan sebetulnya, tapi karena pola hidup yang salah, pola makan yang tidak tepat gitu, sehingga menyebut ya walaupun ada yang bilang keturunan gitu, tapi sebetulnya diabetes tipe 2 tuh yang bilang diabetes tipe 2 itu bukan keturunan, dia karena pola hidup. Nah masalah misalnya gini, misalnya kita hidup dalam keluarga lingkungan yang suka dengan makanan manis. Aduh, saya banget. Suka banget dengan makanan manis. Jadi kalau nggak ada yang manis-manis tuh nggak enak. Oke. Itu kan pola hidup. Bukan karena keturunan, enggak. Tapi karena pola hidup di keluarganya senang makan manis sehingga terbawa tuh gitu. Atau di keluarga kita kalau nggak ada nasi belum makan. Oh iya, habitnya orang Indonesia. Ya, contoh sederhana misalnya makan mie harus pakai nasi. Iya, padahal karbo sama karbo. Itu dia. Itu saya dulu tuh, orang tua saya kayak gitu tuh. Juga. Sampai ya ada yang kayak gini. Padahal mie dengan nasi kan sama-sama karbo. Sama karbo. Harusnya kalau dia makan mie jangan disuruh pakai nasi, tapi tambah telur, tambah ayam, proteinnya. Ya. Nah pola hidup kan, dari pola makan, pola hidup yang menyebabkan akhirnya dia terkena diabetes. Jadi bukan karena keturunan gitu ya. Itu diabetes tipe 2 kan. Oke. Nah jadi ini pertanyaannya apa? Tantangannya. Nah karena pola hidup ini, karena pola makan sudah terbiasa, namanya habit ya. Habit. Nah ngerubah habit itu yang paling susah. Jadi ngerubah bagaimana yang tadinya suka manis, gimana caranya dia gak suka manis. Jadi makanya terkenal tuh pasien DM tuh agak nakal gitu ya. Kebiasaan minum teh setiap pagi, teh manis setiap pagi. Atau ada pasien saya dulu masih muda, dia terkena diabetes umur sekitar 35 tahun ya. Penyebabnya apa coba? Setiap pagi dia minum susu kental manis. Padahal susu sehat harusnya ya. Iya benar. Kok ini jadi penyebab? Karena masalahnya kental manis. Kental manis itu beda dengan susu cair atau susu bubuk gitu. Nah itu juga mempengaruhi. Ada yang karena terbiasa setiap pagi minum teh manis. Nah ada yang terbiasa dengan cemilannya tuh cemilan karbo, misalnya seblak. Aduh iya. Cemilan ya. The noodles. Bakwan goreng atau ubi rebus, singkong rebus. Nah itu kan mestinya kalau cemilannya kan bisa yang lebih, buahnya bukan itu kan, tuh sayuran masuknya, tapi sayuran yang tinggi karbohidrat. Nah kita cari mungkin buah sayuran yang rendah karbohidrat gitu. Jadi tantangannya adalah merubah habit, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah merubah mindset. Merubah mindset ini juga agak susah nih. Kedua poin ini berat banget. Dua-duanya berat kan. Nah abis ibu ngejelasin ntar saya mau nanya nih dari berdasarkan diri saya sendiri. Kan dari tadi saya ngerasa ini Bu, aduh. Bener saya banget. Ada, iya. Sekarang. Ya merubah mindset itu kan gak gampang ya. Kayak misalnya orang yang biasanya habit dengan mindset agak-agak mirip sih ya. Tapi mindset tuh lebih ke pola pikir ya. Misalnya saya pola pikir saya oke-oke aja, saya baik-baik aja gitu ya. Saya sehat, nah itu kan mindset sebetulnya. Sebetulnya di satu sisi oke aja sih, nggak masalah, itu positive thinking gitu kan. Tapi kalau tidak sesuai dengan realitanya, nah itu yang harus dikoreksi kan. Dikoreksinya bagaimana? Bukan dalam rangka untuk menjadi negative thinking, oh saya sakit, saya jadi ini, kan itu negative thinking juga gitu kan. Tapi bagaimana caranya ketika kondisi kita sakit, kemudian kita punya mindset positif, tetap sehat, oke, tapi tetap check up. Nah ini kan yang agak susah juga ya, orang kadang ya termasuk kadang saya sendiri gitu kan, takut cek gula, usah deh, itu kalau tinggi sih jadi ini gitu. Wah itu kan agak kontras gitu kan. Nah itu yang agak susah juga untuk merubah. Nah biasanya pasien-pasien penyakit kronis yang dua inilah, nggak cuma DM ya, hipertensi juga termasuk, dua ini yang agak susah kita untuk merubah. Jadi edukasi ke pasien
Itu menjadi poin yang paling penting banget untuk membantu menjadikan awareness ya buat masyarakat, buat Kesadaran. ya jadi dia sudah mulai aware lah gitu terhadap kesehatannya dia. Jangan menunggu parah baru gitu kan. Makanya di program BPJS juga mereka kan lebih mengutamakan pencegahan ya. Ada namanya program Prolanis tuh untuk penyakit kronis ya. Untuk terutama HDM dan hipertensi. Itu menjadi concern pemerintah tuh. Ya, untuk bagaimana mencegah jangan sampai pasien atau masyarakat yang punya riwayat ataupun punya penyakit tersebut tidak terkontrol gula darahnya, tidak terkontrol tekanan darahnya, menyebabkan tiba-tiba menjadi parah. Nah kalau udah parah kan banyak faktor tuh yang akan susah, nggak cuma pemerintah, keluarga juga akan susah. Jadi ya secara manfaat mudarat lebih banyak mudaratnya gitu ya dibandingkan manfaatnya. Jadi memang pencegahan, screening itu menjadi poin yang paling penting kita untuk menjaga bagaimana supaya kita tidak terhindar dari diabetes, kalaupun ada diabetes tidak menyebabkan menjadi parah kondisinya. Gitu. Nah, Bu, tadi saya udah ngelihat nih pakai mata kepala saya sendiri ya Bu, Ibu menangani pasien pengidap diabetes yang maaf itu sudah diamputasi ya Bu, beberapa bagian di kakinya. Dan pertama kali dalam hidup saya ingat baru lihat sekali itu, dan saya cukup lihat kayak udah saya mundur jauh dan saya nggak berani lihat lagi. Dan saya langsung berpikir dalam diri saya kalau saya harus ngurangin gula sebanyak-banyaknya. Nah Ibu, saya mau minta tips gimana sih Bu, dari tadi nih yang kita bahas soal habit atau kebiasaan dan juga mindset. Gimana Bu cara saya biar bisa ngelawannya gitu? Iya, maksudnya merubah pola hidup, kan ya. Gimana cara dia betul habit sama pola mindsetnya. Karena tadi yang Ibu bilang itu teh pagi-pagi itu saya banget. Iya. Minum susu juga. Oh iya, kental manis juga. Iya Bu, bahkan kalau saya ngopi Bu, pesan kopi itu pasti saya selalu order kayak manis ice. Jadi kan tahu ya, extra sugar. Extra sugar Bu. Waduh, itu dia. Mantap banget tuh. Makanya usia berapa sekarang? Saya 28. Ntar 30 tahun terdiagnosa gitu. Ya, mohon saran tips. Iya. Boleh Bu. Ya, jadi yang pertama adalah mindset. Mindset mindsetnya tuh manis itu tidak enak. Ya, manis itu tidak enak. Manis itu banyak penyakit. Manis menyebabkan banyak penyakit. Nah, itu mindset tuh. Itu selalu kalau harus doktrin sendiri ya. Yes, merubah mindset kita. Kan selama ini kalau manis tuh enak, ya kan, bikin relax segala macam. Udah harus merubah tuh mindsetnya. Manis tidak enak, manis bikin banyak penyakit. Dah itu mindsetnya dirubah. Berikutnya pola hidup. Pola hidup ya udah niatin aja. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak akan minum teh manis setiap pagi. Dikurangi misalnya seminggu 2 kali teh manisnya. Termasuk minuman-minuman itu loh, yang botol-botol. Yang botol-botol juga kan sama, itu tinggi gula semua. Jadi kayak misalnya salah satu minuman ya soda itu tinggi gula loh. Ya itu hampir 80-90% gula isinya. Tapi kenapa ya Bu? Kayak saya nih, saya tahu gitu padahal ini tapi pengen. Tapi terus kenapa ya kayak kecanduan gitu loh? Ya kan tadi mindset. Oh iya. Mindsetnya, jadi mindsetnya harus diperbaiki memang. Mindset dan habit kan. Untuk bisa memperbaiki habit, mindsetnya harus dibenerin. Kalau mindsetnya nggak dibenerin, habit susah dirubahnya. Nah nanti ketika mindset udah mulai berubah, habit akan otomatis berubah. Mengikuti. Nah, pelan-pelan, karena kalau mindsetnya nggak berubah, udah akan terbawa. Jadi kalau kata kakak ipar saya itu bilang perut saya menguasai otak saya katanya. Oh iya. Jadi kalau udah lapar apa segala macam, udahlah pokoknya dihajar aja, udah nggak berpikir lagi kan. Jadi makanya mindset dulu dibenerin, baru nanti otomatis habit akan berubah. Memang nggak mudah, butuh waktu ya. Tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya kapan lagi gitu kan? Nyesel nanti belakangan. Betul. Aduh. Ini banyak banget sekarang yang terdiagnosa diabetes itu di usia-usia mereka yang masih produktif, 30 tahun, 35 tahun gitu.
Nah ini kan yang terbaru kemarin berita tentang gagal ginjal pada anak-anak. Itu gara-gara apa coba? Kebiasaan minum yang saset, yang gelas-gelas manis-manis itu. Jadi jarang minum air putih. Nah, air putih juga obat itu. Jadi jadikan makanan kita tuh sebetulnya obat. Dengan apa? Tadi dengan mindset. Mindsetnya harus diperbaiki. Makan buah nggak enak, males kupasinnya, atau makan sayuran nggak ada rasanya. Dirubah mindsetnya, sayuran ini adalah obat saya, buah ini obat saya supaya saya sehat gitu. Kalau minum obat terpaksa nggak sih? Saya nggak sih, saya suka obat sih. Wah serius? Iya. Obat apa nih? Iya obat kalau misalnya sakit tuh. Iya. Kan kayak. Tapi enak nggak sih itu? Ya pahit tapi. Ya tapi harus diminum kan? Itu dibuat enak. Iya. Nah itu dia kenapa? Sayuran dan buah-buahan sama, air putih sama, mindsetnya dulu yang dibenerin. Bener sih Bu, saya percaya itu pola pikir dan benar. Sekarang enak gak sih minum air putih hambar gitu kan? Iya. Nah enak kan yang teh-teh gitu yang warna-warna. Tapi kalau kita punya mindset air putih itu sehat, saya sedang mencuci ginjal saya sedang mencuci diri saya, membersihkan diri saya dari racun-racun. Kan beda ya. Jadi kita minum mau gak mau gitu. Gitu. Jadi mindsetnya dimulai dari mindset diperbaiki, nanti habit akan mengikuti. Oke, siap. Terima kasih banyak nih Bu tips and triknya nih. Semoga saya bisa. Mindset, habit, pola pikir, siap. Oke Bu, next. Nah Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, mengapa Hari Diabetes Sedunia diperingati setiap 14 November? Wah ini susah jawabannya. Seharusnya nyontek nih ya. Boleh Bu, silakan. Jadi memang kita punya perkumpulan internasional, namanya IDF, International Diabetes Federation. Nah di tahun 1991 WHO dengan IDF itu membuat sebuah gebrakan ya dengan menyatakan Hari Diabetes Sedunia pada tanggal 14 November. Waktu itu kenapa dibuat hari itu, karena memang ternyata dari data yang terkumpul secara internasional, penderita diabetes itu semakin tahun semakin meningkat. Bahkan bisa diprediksi peningkatannya itu cukup tinggi gitu ya, termasuk di Indonesia. Nah 14 November itu merupakan hari kelahiran dari salah satu penemu insulin. Insulin itu salah satu obat yang dipakai ya untuk pasien-pasien diabetes. Nah jadi untuk menghargai beliau, namanya itu Sir Frederick Banting. Untuk menghargai beliau, akhirnya dipakailah tanggal tersebut ya 14 November. Dan hari diabetes internasional ini pun dicanangkan di tahun 1991 dan pada tahun 2006 ya kalau nggak salah itu baru diakui oleh PBB. Gitu. Jadi ya itu menjadi reminder sebetulnya buat kita ya tentang ayo dong ya diabetes itu bisa kok kita atasi ya, yang penting kita bisa menyesuaikan, bisa tahu apa yang harus kita lakukan tadi ya, yang harus dihindari apa, yang harus diperbaiki apa, ya pola hidup ya, termasuk kalau di kemarin sih dari Jepang ya. Di Jepang itu kita dari satu lokasi ke lokasi lain itu susah nyari beca, susah nyari Grab atau ojek online gitu ya. Nah ini pasti baliknya teh habit nih Bu. Jalan kaki. Ya kalau di Indonesia ke warung depan aja naik motor gitu ya. Males banget jalan padahal cuma 100 meter. Itu saya mau kemana? Warung Madura. Nah padahal ini sesuai juga nih dengan temanya Hari Kesehatan Nasional. Temanya tentang gerak bersama, sehat bersama. Nah itu yang namanya aktivitas itu tidak hanya mengatasi penyakit diabetes, banyak banget yang bisa kita atasi ketika kita banyak beraktivitas gitu. Jadi istilahnya jangan mager lah gitu. Jadi harus banyak activity, banyakin jalan lah minimal, gak usah mahal-mahal lah olahraga gitu kan. Gak harus main futsal yang harus bayar sewa gitu kan. Kayak ke pasar. Nah ke pasar jalan kaki atau walk to walk, bekerja dengan berjalan kaki. Walk to walk. Nah itu kayak gitu juga bisa kalau rumahnya dekat gitu ya, cuma 100 meter, 500 meter ya jalan kaki lah, nggak usah naik. Kalau kita dari sini sampai Ngagung sih berasa ya. Beda itu ya. Tapi saya kemarin di Jepang itu beneran loh.
Jadi dari satu stasiun ke stasiun lain itu jaraknya tuh bisa lebih dari 1 kilo. Oh, Iya, dari hotel ke stasiun itu lebih dari 500 meter. Jalan kaki itu. Gitu. Dan itu kita ngelakuin dari, misalnya kita mau jalan-jalan ke satu lokasi gitu ya, dari stasiun ke lokasi itu kita jalan kaki lagi. misalnya kalau di Indonesia nih Bu, Nah, daerah mana ke daerah mana? Nah, misalnya kalau di Indonesia paling terkenal mana sih? Biasanya dari Monas lah ya. Monas. Nah, Monas ke Gambir itu kan juga lumayan tuh. Aha. Itu kan ada 500 meter ya. Ada. Nah, dari Monas, pusat Monasnya ya ke Gambir, stasiun Gambir, itu udah 500 meter. Itu 500 meter tuh. Lebih deh kayaknya. Ini sekilo. Ini sekilo. Jadi kebayang kan? Berasa juga. Kayak gitu. Jadi memang makanya kita jarang banget kalau ke Jepang gitu ya ketemu dengan orang-orang yang obes. Jarang. Beda dengan kalau ke Australia, kemudian ke negara Australia itu sampai terkenal dengan istilah elephant in the room. Oke. Artinya apa tuh? Ada gajah di setiap ruangan. Ya. Nah, itu awareness kesehatan mereka itu di obesity. Elephant. Nah, obesity juga menjadi salah satu faktor penyebab diabetes terjadi, ya. Jadi itulah yang harus dibenerin lah ya. Oke, siap. Nah, Ibu, kalau tadi kenapa Hari Diabetes Sedunia diperingati setiap tanggal 14 November 2024 di tahun ini? Lantas bagaimana sejarah awal, Bu, terbentuknya Hari Diabetes Sedunia? Sejarah awalnya ya. Ya. Sejarah awalnya ya tadi sih nyambung dengan cerita tadi. Jadi Sequel. iya, artinya melihat begitu tingginya kejadian angka diabetes di dunia, itu menjadi concern buat para tenaga kesehatan yang tergabung di dalam IDF tersebut dan WHO. Sehingga mereka menyepakati ya udah kita membuat sebuah hari peringatan supaya ini bisa menjadi peringatan buat masyarakat tentang ayo dong, concern dong tentang kondisi gulanya, diabetesnya dan sebagainya. Itu sih yang menjadi awal muasal terbentuknya. Oke, Hari ya teman-teman. diabetes. Mungkin teman-teman bisa catat barusan ini ada beberapa pertanyaan dan berupa ilmu yang disampaikan sama Ibu Irma. Itu bisa cukup berguna juga sih pasti buat kalian, karena jujur saya pun baru tahu Ibu gitu, kayak gitu. Cukup teredukasi lah dengan pernyataan yang Ibu sampaikan tadi. Oke, next Ibu. Menurut Ibu sebagai seorang pionir dalam pengembangan perawatan luka diabetes di Indonesia, apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah diabetes? Oke. Nah, ini untuk masyarakat. Kalau tadi kan Yes. khusus untuk saya nih. Iya. Nah, ini untuk masyarakat. Iya, Ibu oke. mungkin bisa. Baik, apa yang harus dilakukan untuk mencegah diabetes? Yang pertama adalah perbaiki pola hidup, perbaiki pola makan, dan kemudian perbaiki mindset dan kebiasaannya ya, supaya bisa menghindari atau mengurangi konsumsi karbohidrat. Karena penyebab dari diabetes adalah karbohidrat. Nah, yang jadi masalah kita harus paham nih, apa saja sih sumber karbohidrat. Ternyata tidak hanya yang manis-manis ya, semua jenis glukosa itu adalah karbohidrat. Ya misalnya apa? Misalnya nasi itu adalah karbohidrat. Jadi kalau sudah makan nasi jangan lagi makan lauknya yang karbohidrat lagi. Paling sering itu kalau dulu zaman kuliah ya, warteg makan nasi lauknya mie goreng. Oke. Tambah lagi bakwan goreng, kentang balado. Wah, itu semuanya isinya adalah karbohidrat ya. Jadi harus tahu nih mana yang tidak karbohidrat. Jadi kalau sudah nasi udah cukup, hindari karbohidrat lainnya di satu piring gitu ya. Jadi kalau dalam satu piring lingkaran itu 1/4-nya nasi, setengahnya protein, 1/4-nya sayuran dan buah-buahan. Ya, jadi protein tuh memang harus lebih banyak porsinya. Makanya kenapa binaragawan minumnya kan protein tuh. Makanannya juga, minumannya juga protein. Jadi itu yang harus diperbaiki ya, supaya kita bisa terhindar dari diabetes. Oke, nah itu dia teman-teman. Mungkin itu dia podcast session kali ini bersama Ibu Irma. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktu dan memberikan wawasan yang sangat amat berharga untuk teman-teman sejawat perawat ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberi pencerahan dan motivasi bagi banyak orang.
baik yang mengidap diabetes maupun yang mungkin yang tadi Ibu bilang ada mungkin anak-anak kecil atau yang sudah remaja dewasa untuk lebih memperhatikan pola hidupnya yang lebih sehat kayak gitu. Oke, sampai di sini podcast kita hari ini bersama Ibu Irma. Salam sejawat perawat. Dadah.